الحمد لله الحمد لله الفتاح الصدور العليم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أحمده سبحانه وهو البر الرحيم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وختم النبيين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين المقربين أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله قد قال في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, rahmat Allah dan nikmat Allah senantiasa menyelimuti kehidupan kita. Maka karena banyaknya nikmat Allah yang kita terima, kita tidak punya kemampuan untuk mengukur dan menghitung. Kewajiban kita kepada Allah adalah bersyukur, dan syukur diantaranya terpancar melalui kesanggupan kita, melalui perintah-perintahnya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Pada gilirannya dengan syukur maka menjadi orang yang bertakwa. Dengan bertakwa akan menjadi manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atqakum indallahi, yang akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kalian di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita sering mendengarkan ungkapan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta harta itu adalah awal daripada kebobrokan, awal dari perbuatan salah, awal dari perbuatan dosa. Sesungguhnya ungkapan ini benar, tetapi tentu tidak selamanya benar, bisa berubah. Orang cinta harta bisa hina, tapi orang cinta harta bisa mulia. Bagaimana cinta harta menyebabkan orang itu hina dan celaka sekaligus ahli neraka? Orang cinta harta akan hina apabila yang pertama mencari harta itu tanpa peduli halal dan haram. Karena cintanya kepada dunia, maka apapun cara dilakukan yang penting dapat harta. Itulah teori komunis, ateis yang tidak bertuhan. Apapun pokoknya yang penting dapat. Maka dengan cara seperti itu membuat orang itu hina. Yang kedua yang menyebabkan harta menjadi hina bagi manusia adalah apabila harta yang sudah di tangan, yang sudah dimiliki itu ditasarufkan dan dinafkahkan, dipergunakan untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Maka dengan demikian harta akan menyebabkan manusia banyak berbuat dosa. Mencarinya pun sudah dosa, menggunakannya pun menyebabkan dia berbuat maksiat dan dosa. Dengan harta manusia hina jika salah melangkah. Yang ketiga, harta menyebabkan manusia hina
apabila dengan harta yang ada di tangan itu menjadikan dirinya sombong. Sombong, lupa kepada Allah dengan kekayaan dan harta itu. Sebagaimana sikap Qarun di surat Al-Qasas ayat 78, Allah menceritakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku mendapatkan harta semuanya ini adalah karena ilmuku. Karena ilmu, keterampilan yang aku miliki tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Inilah kesombongan. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Apakah tidak memperhatikan, tidak melihat bahwa Allah telah menghancurkan pendahulu-pendahulu beberapa kurun waktu sebelumnya, man asyaddu minhu, orang yang lebih kuat perkasa, bahkan wa aktsaru jam'a, dan lebih banyak hartanya, dihancurkan oleh Allah. Apalagi kalau hanya Qarun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka harta akan menyebabkan manusia hina apabila dengan harta ia sombong, tidak ada urusannya dengan Tuhan. Apalagi dengan harta dipakai untuk membiayai perbuatan-perbuatan yang ingkar dan mungkar. Harta akan menyebabkan manusia hina apabila dengan harta manusia lupa kehidupan akhirat. Karena yang dilihat hanya dunia dan dunia. Padahal hakikat kehidupan itu bukan dunia, tapi akhirat. Itulah yang menyebabkan manusia hina dengan harta. Tapi cinta harta bisa membuat manusia mulia apabila ia mencari harta dengan cara yang halal sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah, carilah rezeki Allah dengan cara yang halal. Maka ketika orang mencari rezeki, mencari karunia Allah dengan cara yang halal, itu adalah bagian daripada jihad. Itu bagian daripada ibadah, sebuah perjuangan. Kemudian harta akan menyebabkan manusia mulia apabila harta yang sudah dimiliki, yang sudah diperoleh dengan cara halal itu dinafkahkan dan dipergunakan untuk segala hal yang dihalalkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah, sebagaimana tentang jihad, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah kamu di jalan Allah, berjihadlah untuk meraih ridha Allah, berjihadlah untuk memperoleh surga Allah, bi amwalikum, dengan hartamu. Maka apabila harta yang di tangan itu dipergunakan untuk perjuangan, untuk sabilillah, untuk hal-hal yang baik, termasuk untuk membiayai keluarga, untuk membantu orang-orang miskin, maka di situ orang dengan harta bisa mulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu dengan harta orang itu bisa mulia apabila dengan harta itu dia semakin dekat dengan Allah, tidak membuat dia sombong, sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, kebalikan daripada Qarun. Nabi Sulaiman menyatakan bahwa semua yang ada, wa utitu min kulli syai', aku diberi oleh Allah, segalanya di dunia diberikan oleh Allah kepadaku, tapi semua adalah karena Allah. Sebagaimana suatu saat ketika Sulaiman menginginkan supaya singgasana Ratu Balqis yang dari kerajaan Sabah sedang ditinggal dalam perjalanan menuju istana Sulaiman, maka ia ingin mendatangkan singgasana Ratu Balqis, memanggil pengawal-pengawalnya. Jin menyatakan, saya akan mengangkat dalam waktu engkau duduk kemudian berdiri, qabla an taquma min maqamik. Kemudian ada seorang ahli kitab, hamba Allah yang diberi ilmu yang sangat tinggi, mengerti rahasia-rahasia wahyu Allah, dan menyatakan
ana atika biqabla ayyartati ilaika tarfuk. Izinkan wahai Sulaiman, aku akan mengangkat singgasana itu dalam waktu sekejap mata. Falamma ra'ahu mustaqiran indahu, maka ketika nyata-nyata apa yang diinginkan Sulaiman itu terpampang, singgasana terpampang di hadapannya, qala hadza min fadli rabbi, semua ini adalah karunia kekuasaan Allah, liyabluwani, untuk menguji aku, ashkuru am akfur, apakah aku dengan kelebihan-kelebihan ini menjadi orang-orang yang syukur, semakin tawadhu dekat dengan Allah, ataukah aku menjadi orang yang kufur, ingkar kepada Allah. Maka ketika dengan kekayaan itu ia semakin tawadhu, semakin bersyukur, di situ harta akan menyebabkan dia mulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, harta akan menyebabkan manusia mulia apabila dia betul-betul mencintai harta secara hakiki, dalam arti cinta yang hakiki tidak akan pernah mau lepas sampai kapanpun. Harta yang ia miliki itu tidak akan pernah lepas sampai kapanpun, sampai di alam barzakh, sampai di alam akhirat. Itulah hakikat cinta. Kalau orang mencintai harta hanya sebatas di dunia, hakikatnya itu adalah cinta yang semu, yang akan menyebabkan manusia hina. Tapi ketika harta yang di tangan itu tidak menguasai hatinya, tidak menyebabkan dia sombong, tidak menjadikan rakus, tidak semakin dia ponga dan seterusnya, justru semakin tawadhu, dan harta yang dimiliki adalah sebagai bekal untuk akhirat, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Sadaqallahul adzim. Apapun yang telah dikaruniakan oleh Allah kepadamu di dunia ini, wahai orang-orang beriman, jadikanlah ia sebagai sarana untuk memperoleh kemuliaan dan keselamatan akhirat. Wala tansa, walaupun kamu tidak boleh mengabaikan tentang kebutuhan dunia, tapi kebutuhan dunia dipenuhi dalam rangka ia sebagai jembatan untuk mengantarkan manusia ke akhirat. Sehingga ketika ia punya harta, lalu dinafkahkan untuk jalan yang benar, untuk sabilillah, untuk keluarganya, untuk membantu fakir miskin, untuk membangun masjid, membangun madrasah, dan seterusnya, maka sesungguhnya harta inilah yang akan tetap mendampingi, tidak akan hilang nanti. Dan itulah hakikat cinta. Dipertemukan Allah nanti di alam barzakh, harta akan datang mendampinginya, termasuk nanti akan membentengi dirinya kalau ada kemungkinan malaikat mau menyiksanya, karena di situ ada harta yang ia nafkahkan, harta yang dimanfaatkan, dan karena harta itu dia mendapatkan pahala yang berlimpah. Dan Islam hakikatnya mengajarkan manusia, orang yang beriman, jangan sampai menjadi orang miskin. Tapi Islam mengajarkan supaya menjadi orang kaya, dengan kaya ia banyak berbuat baik, dan dengan kaya tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfa'uhum linnas, sehingga sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Manfaat secara ilmu, manfaat secara jasa, termasuk manfaat melalui harta benda yang ia sedekahkan untuk membantu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membimbing kita menjadi manusia-manusia yang berhasil melewati dunia ini dan menjadikan dunia adalah sebagai bekal untuk keselamatan dan kemuliaan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillah,
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون سبب النعيم المؤبد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الكريم المشرف المفضل المؤيد وهو حامد ومحمود وأحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما ركع وسجد. أما بعد، أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن بقية الصحابة والتابعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا والمسلمين، اللهم ارحمنا والمسلمين، اللهم انصر المسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلى كلمتك اليوم الدين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من ينفعنا حب عندك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب. اللهم وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.